Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga keadaan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Kembali lagi bertemu bersama Pak Fikih pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemarin kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa ya, sediakan alat tulisnya. Buku tulis kalian, pensil kalian, penghapus kalian, dan juga buku paketnya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Kalian masih ingat ide pokok? Nah, masih ingat? Ya, ide pokok adalah inti dari suatu pembicaraan. Jadi, ide pokok merupakan sebuah inti dari pembicaraan. Kemudian, ide pokok itu biasanya terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Tapi biasanya ide pokok lebih sering berada di awal paragraf. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat dengan kata tanya? Nah, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya biasa disingkat dengan adik Simba. Masih ingat adik Simba? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? B. Bagaimana? Dan berapa? Nah, ini adalah kata tanya yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan. Bukan cuma manusia dan hewan saja yang tumbuh dan berkembang. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan ada yang berkembang biak secara alami, dan ada juga yang melalui cara perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan yaitu dengan biji, dengan tunas, dan dengan umbi. Adapun perkembangbiakan secara buatan pada tumbuhan dilakukan dengan cara mencangkok, menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Nah, ini adalah jenis dari perkembangbiakan pada tumbuhan. Terbagi menjadi dua, ada perkembangbiakan alami dan ada perkembangbiakan buatan. Kalau perkembangbiakan alami ada 3, biji, dengan tunas, dan dengan umbi. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan ada 5, mencangkok, menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Diingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan dengan biji, tunas, dan umbi. Nah, dengan biji, kalian perhatikan gambar ini. Biji itu berawal dari buah. Nah, buah itu di dalam buah terdapat biji. Kemudian ketika biji ditanam, dia akan muncul yang namanya akar. Kemudian akar itu akan menumbuhkan yang namanya kecambah. Setelah kecambah akan berubah menjadi tumbuhan muda. Dan tumbuhan itu tumbuh besar menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian dia berbunga dan bunga itu menghasilkan buah dan buah itu menghasilkan biji dan begitu pula seterusnya. Itulah proses perkembangan daripada tumbuhan dengan biji. Sedangkan tumbuhan dengan tunas, nah kalian perhatikan, ini gambar pohon apa? Ya, ini gambar pohon pisang. Nah, pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Jadi, tanaman pisang dewasa akan menumbuhkan tunas pisang yang baru, di mana tunas pisang ini nanti akan menggantikan daripada tanaman pisang yang dewasa ini. Nah, jadi
Kalau tanaman pisang dia tidak menggunakan biji, tapi dia akan menggunakan tunas. Kemudian selanjutnya dengan umbi. Nah, contoh lain tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi yaitu ada bengkoang, ada wortel, ada ubi jalar, ya, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan biji antara lain buah mangga, buah semangka, buah alpukat, kacang, ya. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara menggunakan biji, ya. Nah, biji kacang hijau itu adalah pohon toge, ya. Kalau kalian tahu, toge itu berasal daripada kacang hijau. Nah, ini adalah beberapa contoh buah yang berkembang biak menggunakan biji. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Yang pertama ada pisang, dan contoh yang lainnya ada bambu. Nah, kalian tahu pohon bambu? Nah, pohon bambu itu berkembang biak, ya, dengan tunas. Makanya pohon bambu itu dia rapat sekali, banyak sekali batang-batang bambunya. Itu adalah hasil daripada perkembangbiakan dengan tunas. Nah, kalian tahu tidak, tunas bambu itu juga bisa dikonsumsi loh. Kalian tahu rebung? Nah, rebung itu berasal dari tunas bambu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pisang dan bambu berkembang biak dengan cara tunas. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara menggunakan umbi, ya. Yang pertama ada kentang. Kalian tahu kentang? Nah, kemudian ubi jalar, bawang, dan wortel. Nah, ini adalah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbinya. Jadi ketika kalian menanam kentang di dalam tanah, ubi di dalam tanah, kemudian kalian juga menanam bawang merah atau wortel, maka kalian akan melihat akan tumbuh tunas baru, akan tumbuh tanaman baru, ya. Kalau tidak percaya silahkan kalian tanam bawang merah, ya, di halaman kalian dan kalian siram, nanti kalian akan mengetahui dari tanah itu akan muncul tanaman bawang merah. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Perkembangbiakan secara buatan pada tumbuhan dilakukan dengan cara mencangkok, menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Nah, ini contoh daripada mencangkok. Mungkin kalian pernah melihat di pohon, ya, di suatu pohon ada plastik yang diikat seperti ini, ya. Nah, ini adalah teknik mencangkok, ya, teknik mencangkok. Jadi batangnya diiris, ya, kemudian dilepas kulitnya, kemudian ditempelkan tanah pada batang yang sudah dikupas tadi, kemudian diikat. Nah, ini adalah teknik daripada mencangkok. Nanti pada plastik ini, ya, plastik yang berisi tanah ini nanti akan tumbuh akar. Barulah dipotong dahannya, kemudian ditanam dan menjadi tanaman baru. Sedangkan stek, nah kalian tahu stek? Kalau kalian pernah melihat tanaman singkong, nah kalian lihat batang singkongnya. Nah, batang singkong itu bisa ditancapkan di tanah. Lama-kelamaan, ya, ketika dirawat, maka pohon singkong itu akan menghasilkan singkong di dalamnya dan tumbuh menjadi pohon singkong yang besar. Ya, kalau tidak percaya silahkan kalian coba. Nah, singkong adalah salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara di stek. Kemudian, nah, dengan cara merunduk. Nah, merunduk nih, cara berkembang biaknya itu dengan cara menempelkan salah satu dahan dikuburkan di dalam tanah. Kemudian nanti dari dahan itu akan tumbuh tanaman baru. Nah,
Ini adalah beberapa contoh daripada perkembangbiakan secara buatan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanaman apa saja sih yang bisa dicangkok? Ya, tanaman yang pertama ada tanaman mangga. Nah, pohon mangga kalian bisa dicangkok nih, supaya bisa menghasilkan tanaman yang baru. Kemudian pohon rambutan juga bisa kalian cangkok. Pohon apa lagi? Banyak. Ada pohon durian, pohon nangka, ya. Pohon apa lagi? Banyak lah. Beberapa pohon itu memungkinkan untuk dicangkok, ya. Tapi yang berdahan besar ya. Kalau misalnya kalian mencangkok pohon cabai tidak bisa, karena batangnya kecil dan tidak keras, tidak memiliki kambium, ya. Oke, kita lanjutkan ya nak. Ini beberapa contoh tumbuhan yang bisa dicangkok. Kemudian di stek, beberapa tumbuhan yang bisa di stek yaitu singkong, dan bunga mawar. Bunga mawar juga bisa kalian stek loh. Jika kalian ingin menambah tanaman bunga mawar kalian bisa mengambil dahan daripada bunga mawar, kemudian kalian tancapkan pada tanah. Insya Allah jika kalian rawat, insya Allah nanti akan tumbuh tanaman mawar yang baru. Sesi ayo mengingat. Coba tadi yang sudah Bapak jelaskan, apakah masih bisa kalian ingat? Yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan cara titik-titik dan titik-titik. Nah, tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan dua cara. Ya, silahkan kalian tulis. Kemudian, yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara alami yaitu melalui perkembangbiakan tumbuhan dengan cara alami itu melalui apa saja? Tadi ada 3, silahkan kalian ingat-ingat. Yang ketiga, pohon bambu berkembang biak menggunakan titik-titik. Nah, masih ingat kah? Yang keempat, titik-titik cara berkembang biak bawang. Jawaban yang tepat untuk melengkapi pertanyaan tersebut adalah untuk yang nomor 4, silahkan kalian tentukan kata tanya apa yang tepat untuk pertanyaan di nomor 4 ini. Apakah menggunakan di mana, apa, kapan, atau yang lainnya? Silahkan kalian tentukan. Titik-titik cara berkembang biak bawang. Nah, cara ya. Selanjutnya, bacalah teks di bawah ini. Pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Perkembangbiakan pisang termasuk perkembangbiakan alami. Dalam satu pohon pisang tua akan terdapat banyak tunas pisang muda yang berada di sekelilingnya. Ide pokok paragraf di atas adalah, silahkan kalian cari dan kalian tuliskan ide pokoknya. Baik anak-anak, itu tugas untuk hari ini. Jadi silahkan kalian tuliskan pertanyaannya dan jawabannya di buku tulis, kemudian dikirimkan ke wali kelas kalian, oke? Ada sesi selanjutnya nih, apa? Ayo menjadi wartawan. Nah, kalian tahu wartawan? Ya, wartawan adalah orang yang mencari informasi dari seorang narasumber. Nah, mari kita menjadi wartawan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian buat 5 pertanyaan untuk wawancara tentang perkembangbiakan hewan atau tumbuhan di buku tulismu. Jadi kalian buat 5 pertanyaan ya tentang cara perkembangbiakan hewan atau tumbuhan, terserah. Mau hewan atau mau tumbuhan, silahkan kalian buat. Menggunakan kata tanya ya. Nah, setelah ditulis pertanyaannya, kemudian kalian wawancarai orang tua atau kakakmu ya. Jadi bisa orang tua, boleh juga kakak kalian ya. Tapi selanjutnya tuliskan jawaban di buku tulismu. Jadi jawaban dari orang tua kamu atau kakak kamu kalian tuliskan juga ya di buku tulis kamu. Yang keempat, rekam video pada saat proses wawancara dengan orang tua atau kakakmu. Nah,
Jadi nanti pada saat kalian menanyakan informasi tentang perkembangbiakan hewan atau tumbuhan, kalian minta tolong ya, atau kalian rekam proses wawancara kalian dengan orang tua kalian ya, menggunakan handphone ya. Nah, setelah itu kirimkan video tersebut ke wali kelas kalian ya. Ini adalah tugas keterampilan ya. Jadi kalian diperintahkan untuk membuat video wawancara dengan orang tua kamu ya. Baik itu, tapi kalau tidak ada boleh dengan kakak kamu. Jadi silahkan kalian buat pertanyaannya di buku tulis, kemudian lakukan video wawancaranya. Jangan lupa direkam video ya menggunakan handphone, dan jangan lupa juga ditulis jawaban dari orang tua kamu atau kakak kamu. Baik anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak tutup. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya. Untuk tugas wawancara, tugas wawancaranya ditunggu sampai pekan depan ya nak. Semangat. Oke, jangan sampai terlewat ya nak. Terima kasih. Salam untuk kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.